نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعات الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, ini adalah daras ketiga dari daurah di kitab Al-Waraqat lil Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Yang tadi di daras kedua kita sudah masuk dalam nas kitab Al-Musannif, yang mana beliau menyebutkan setelah basmalah mengenalkan nama kitab ini, kemudian beliau langsung membahas definisi dari kalimat usulul fiqh. Nah, dan beliau membahas usul fiqh ini sebagai dua kalimat yang belum menjadi alam untuk ilmu tertentu, ya. Nah, itu yang sudah dibahas sama kita, yang beliau membahas kalimat usul itu berasal dari kalimat asal yang berarti ma yubna alaihi ghairuh. Kemudian juga beliau lebih menerangkan itu dengan antonimnya adalah far', yang al-far' adalah ma yubna ala ghairih. Kemudian beliau mentarifkan kalimat kedua adalah kalimat fiqh dengan ta'rif lughawi, yaitu adalah faham. Kemudian wastilahi, di sini musannif membuat ta'rif ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquhal al-ijtihad. Allati tariquhal al-ijtihad. Ini yang disebutkan musannif di sini. Kemudian musannif menyebutkan beberapa contoh-contohnya seperti wujubun niyah fil wudu wa wujub tabyitun niyah fil shaum wa anna al-witr sunnah wa laysa biwajib. Nah, itu semua ahkam syar'iyyah al-amaliyah yang tariquha al-ijtihad. Nah, itu adalah fikih. Bikhilaf kalau seandainya kita mengetahui ahkam syar'iyyah al-amaliyah tapi itu jelas wadih tanpa ada ijtihad lagi, seperti wujubus shalah, ya, hurmatuz zina wa hakala, seperti di sini, maka itu bukan fikih namanya sebenarnya, ya kan? Karena thariqahnya bukan ijtihad, kata beliau, wa hakala. Sebelum beliau membahas masalah ahkam di sini, sekarang beliau akan bahas masalah ahkam. Di sini ada satu ibarah yang kita tidak bahas di daras kedua tadi. Satu ibarah yang sangatlah pendek, ya, yang sebenarnya masih ada kaitannya dengan definisi fikih yang musannif sebutkan. Al-fiqhu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah allati tariquhal ijtihad. Tayyib. Problemnya di mana ya ikhwan? Problemnya itu di kalimat pertama. Oh, jadi ketika seseorang mengetahui ma'rifah, ya, ma'rifah itu adalah ilm, mengetahui. Walaupun ada perbedaan antara ilm dan ma'rifah akan dibahas di sini insyaallah. Jadi ketika orang mengetahui ilm, mengetahui ilmu syariat yang al-amaliyah, yang jalannya adalah ijtihad, baru namanya itu fikih. Ini ada problem. Loh, problemnya apa? Problemnya yang namanya ilm itu, ilmu, itu harus 100% keyakinannya. Ya enggak? Yang ilmu ini tidak menerima perbedaan. Ada yang bilang satu A, ada yang bilang B. Itu pasti ada yang salah. Kalau seandainya kita nilai salah satunya adalah ilmu. Tamam. Yang satu ilm, yang satu jahal. Lalu bagaimana? Kalau kita mau bahas soalnya begini, bagaimana kok Anda menilai ini sebagai ilmu dan Anda menilai ini menerima perbedaan? Niat itu di wudu wajib. Saya tahu itu. Anda yakin? Saya yakin ini benar. Berarti Hanafiyah mereka salah. Mereka bilang niat di wudu itu enggak wajib. Apakah benar begitu? Padahal ijtihad itu tidak
Walaupun memvonis kita bisa memvonis mukhalif kita sebagai yang salah, tapi dari segi hukmullahnya sendiri, apakah salah satu di antara kita ataupun orang Hanafiyah akan masuk neraka nanti? Kita bilang witir nggak wajib, sunnah kok. Mereka bilang witir wajib. Oh, berarti di pandangan mereka kita ini bakal masuk neraka ntar di akhirat. Iya. Di pandangan kita mereka ini bakal masuk neraka di akhirat karena nggak niat wudunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah semua, gitu. Padahal Anda menilai ini adalah ilmu, yang ilmu itu adalah 100%. Nggak bisa kalau masih diperkirakan, itu bukan ilmu namanya. Nah, makanya beliau di sini berkata, gal musannif, fal ma'rifatu huna al-ilmu bima'na dhann. Nah, inilah jawaban dari problemnya. Fal ma'rifah huna, yang namanya ma'rifah di definisi ilmu fikih itu ma'rifatul ahkam, itu ndak harus nyampai tingkat ilmu. Gak harus nyampai tingkat 100%, ndak. Cukup dengan dhann, perkiraan. Saya tidak 100% itu menyangka bahwasanya niat itu wajib di wudu. 100% kemungkinan enggak, tapi 90-80. Cukup begini, cukup. Dan itu sudah dinamakan fikih. Jadi enggak harus fikih itu harus sampai ke martabat al-yaqin, ke keyakinan. Enggak. Bisa dengan dhann dan itu diterima. Dan dhann ini bisa mewajibkan kita untuk beramal. Nah, kan ada martabat tuh, kan kita bahas nanti. Ya, namanya jahal ini 0. Kemudian ada namanya waham, perkiraan yang minim. Kemudian syak yang sama-sama. Kemudian apa? Dhann, perkiraan yang kuat. Nah, kalau sudah sampai dhann, hukumnya dalam ilmu fikih dhann sama dengan ilmu. Sama dengan ilm. Wajib diamalkan, wajib ditertibkan hukum atasnya, walaupun itu bukan ilm, hanya sekedar dhann. Wahakadha ya ikhwan. Nah, makanya di sini musannif berkata, betul kita ta'rifkan ilmu itu, ta'rifkan fikih itu dengan ma'rifatul ahkam asyariyah yang melewati ijtihad. Tapi ijtihad ini kadang-kadang menyampaikan Anda menuju ma'rifat yang 100%. Betul, namanya fikih. Dan tapi kadang-kadang ijtihad ini menyampaikan Anda kemana? Ke hanya sekedar dhann saja. Apakah dinamakan fikih? Ya, dinamakan fikih. Oleh karena itu banyak sekali khilaf di dalam fikih. Karena itu belum sampai martabat al-yaqin ataupun ilm. Maka cukup dalam fikih itu kalau ente dapat 100% alhamdulillah. Enggak apa-apa. Dua-duanya fikih. Tapi dengan syarat harus martabat dhann. Kalau masih martabat syak belum itu. Ini ragu nih. Ini niat wajib apa enggak ya? Enggak tahu. 50 ini mungkin bisa wajib, mungkin bisa enggak wajib. Witir ini wajib apa enggak ya? Masih syak itu. Masih ragu dia. Ini belum nyampe tingkat fikih ini. Berarti ente belum fikih. Belum bisa untuk menilai diri Anda dapat ilmu fikih. Karena masih syak, apalagi waham. Enggak bisa. Tapi kalau sudah mengira kayaknya ini witir sunnah. Nah, baru fikih namanya. Perkiraan itu Anda dapat dari mana? Dari ijtihad harus. Nah, itulah namanya fikih dan tidak harus sampai ke martabat al-yaqin. Kalau emang sampai martabat yaqin berarti bahaya itu. Yang benar cuma satu. Kita memvonis mereka mukhalifin di neraka semua. Tidak boleh kayak gitu. Rahmatullah wasi'ah. Wahakadha. Wahakadha ya ikhwan. Nah, inilah arti daripada ibarah ini. Ya, jelas. Fal ma'rifatu huna, maka yang dinamakan ma'rifat di ta'rifnya fikih itu adalah al-ilmu bima'na dhann, adalah ilmu dengan makna dhann. Nah, itu. Nah, jadi ala kulli hal, jadi ibarah ini musannif menjawab pertanyaan yang tersembunyi, yang mana pertanyaan itu timbul daripada kata kalimat ma'rifat di definisi ilmu fikih. Nah, ini bertentangan ini. Kok ma'rifat kok bisa khilaf? Oh, bukan ma'rifat. Dhann ini. Oh, kalau dhann biasa, kalau khilaf. Nah, ini artinya di sini. Jelas ya, ikhwan? Baik. Di ta'rif al-fiqih itu ma'rifatul ahkam. Ma'rifat itu artinya dhann ya, enggak harus ma'rifat. Oke. Apa kalimat kedua? Ma'rifatul al-ahkam. Ahkam apa? Ahkam syar'iyah. Di sini pertanyaan. Apa itu ahkam syar'iyah? Nah, di sini musannif jelaskan.
Sekarang kita akan membahas masalah ahkam syariah. Kenapa maksudnya membahas masalah ahkam syariah di sini? Karena ahkam syariah itu tersebut dalam definisi fikih ketika beliau mau menjelaskan apa arti usul fikih secara terperinci. Tenang, makanya kita bahas masalah ahkam di sini. Ada yang hafal Zubat enggak? Oke, ahkamu syar'illahi sab'un tugsamu. Zubat dihafalin enggak? Dihafalin ya? Ya, ahkamu syar'illahi sab'un tugsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu wal rabi'ul makruhu thumma ma ubih wassadisul batilu wakhtim bis sahih. Nah, ahkam syar'illah. Sebenarnya ya ikhwan, itu kan kita sering mendengar di fikih ataupun di sekarang yang kita akan bahas nanti, itu ada 7. Sebenarnya begini, sebenarnya sih kalau mau lebih rinci, sebelum terbagi menjadi 7, ya, itu terbagi menjadi 2 dulu. Terbagi menjadi 2. Yang satu namanya ahkam taklif. Yang kedua namanya ahkam wada'. Waw dad wal ain. Ahkam taklifi wa ahkam wad'i. Nah, ahkam taklifi dan ahkam wad'i. Ahkam taklifi ini hanya 5. Yang ma'ruf itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu 5 sahaja. Namanya ahkam taklifiyah. Taklif. Adapun ahkam wada', ahkam wad'i, ahkam wad'iyah, ini sebenarnya banyak. Di antaranya ini as-sahih wal fasid wal batil. Ini masuk hukum wad'i. Sebenarnya bukan 2 sahaja, banyak. Di antaranya apa? Di antara ahkam wad'i ada namanya sabab, ada namanya syart, ada namanya alamah. Itu semua masuk dalam kategori ahkam wad'iyah. Tapi itu nggak dibahas karena agak ruwet pembahasannya, dan di kitab tinggi, di kitab usul fikih mereka bahas masalah ahkam wad'iyah ini. Di sini kita hanya mengambil 2 sahaja dari ahkam wad'iyah, yaitu adalah sahih dan batil dan fasid, wahakala. Dan langsung kita campur nih semua jadi 7. Padahal sebenarnya bukan kayak gitu. Sebenarnya terbagi 2 dulu, ahkam taklif dan ahkam wad'i. Nah, hakala ya ikhwan. Kalau ahkam taklifi itu berhubungan yang dengan 5 itu, wajib hanya bagi mukallaf. Wajib kan? Makanya anak kecil nggak bisa nih kita masuk dalam kategori wajib ataupun haram walaupun dia ngapain. Nggak masuk. Anak kecil ataupun orang gila nggak bisa kita mewajibkan sholat atasnya ataupun mengharamkan apa, enggak. Ghair mukallaf. Hukum yang 5 itu hanya bagi orang mukallaf, namanya ahkam taklif. Tapi kalau ahkam wada', ahkam wad'i itu umum. Baik pun mukallaf atau enggak mukallaf. Anak kecil sudah tamyiz, kalau wudunya benar, sholatnya benar semua, masuk dalam kategori sholat yang sah. Sahih, ya sahih itu hukum. Loh, ini kan bukan mukallaf. Iya, karena sihah itu adalah hukum wad'i. Wah, kata. Orang gila contohnya bawa batu, ditimpuk batu itu kena kaca rumah orang. Kena kaca, pecah. Lah, tuan rumahnya gimana? Berhak tuan rumahnya menuntut. Nuntut siapa? Nuntut orang gila? Enggak, nuntut walinya untuk diganti. Gharam itu ganti rugi, ya. Itu masuk dalam kategori sabab. Dan sabab itu adalah hukum wad'i. Oleh karena itu enggak khusus dengan mukallaf, walau orang gila, ada tetap hukum wad'inya. Wajib atasnya untuk membayar ini yang dia rusakkan. Wahakadha. Itu contoh. Makanya dinamakan hukum taklif dan hukum wad'i. Hukum taklif karena ini berkaitan hanya dengan mukallaf, enggak masuk orang gila, enggak masuk anak kecil. Tapi hukum wad'i meliputi semua. Orang gila masuk, anak kecil masuk. Karena itu enggak berkaitan dengan taklif, berkaitan dengan sabab, syarat, sahih dan batil. Wahakadha ya ikhwan. Baik, ala kulli hal. Beliau menyebutkan, qala al-musannif rahimahullah taala wa adama nafa'an bihi radhiyallahu ankum. Wal ahkamu, ya, kita baca kitab langsung. Wal ahkamu al muradatu fi ma dzukira sab'atun. Nah, wal ahkam al muradah. Apa al muradah? Yang dimaksudkan. Kalimat ahkam yang dimaksudkan fi ma dzukira, pada yang telah disebutkan tadi. Sebutkan di mana? Di definisi fikih, ya, di ta'rif fikih.
Di ta'rif fikih ada kan ma'rifatul ahkam. Apa arti ahkam di sini? Ada berapa bagiannya? Ini artinya. Wal ahkam, dan ahkam yang disebutkan tadi itu sab'atun, ada 7. Al wajibu, wajib ya, mandub ya, dinamakan sunnah juga, dinamakan juga mustahab ya. Syuf, kalau wajib ini, kalau di Syafi'iyah tidak ada beda antara wajib dan fardu. Kecuali di mana? Di babul hajj. Beda antara furudul hajj dan wajibatul hajj. Antum sudah baca ini kan? Kalau di bab haji itu, kalau fardu kalau ditinggalkan nggak sah hajinya. Tapi kalau yang wajib ditinggalkan sah hajinya. Tapi apa? Bayar dam. Ya, seperti contohnya mabit di Musdalifah, Ramyul Jumrah itu wajib, tapi nggak fardu. Nggak ngelakuin nggak apa-apa, sah tetap hajinya tapi bayar dam. Tapi kalau wukuf di Arafah, tawaf ifadah itu fardu. Nanti nggak buat, batal itu punya haji. Ihram, wahakala. Tamam. Itu di Syafi'iyah, nggak ada beda antara wajib dan fardu kecuali di satu bab, adalah babul hajj. Ya. Sama perihalnya mazhab Malikiyah ataupun Hanabilah. Yang beda ini siapa? Hanafiyah. Hanafiyah mereka senantiasa membedakan antara wajib dan fardu di tiap-tiap bab. Itu panjang bahasan adalah Hanaf itu. Panjang banget. Kita hanya perlu tahu wajib, berarti mereka agak lain sama kita nih. Ahnaf ya, wajib dan fardu. Taib. Yang kedua al-mandub. Kalau mandub ini di Syafi'iyah sama semua. Mandub, ada namanya mustahab, ada namanya muraghab fih. Iya. Banyak sinonimnya. Dan semua mazhab sama, kecuali mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah mereka membedakan antara mandub, mustahab, muraghab fih, marghubun fihi, ada 4 istilah di mazhab Malikiyah itu, dan semuanya berbeda tergantung bagaimana Rasulullah SAW mengerjakannya. Adapun ada perkara yang Rasulullah kerjakan, ada yang Rasulullah nggak kerjakan, tapi baginda menyuruh kita, itu beda di antara. Hukumnya bagi kita sama aja, dan bagi mereka juga sama aja, tapi mereka membedakan istilah-istilah itu tergantung bagaimana urutnya, ya, bagaimana datangnya. Itu ala kulli hal. Jadi masalah sunnah ini khilaf antara jumhur dengan Malikiyah. Tapi kalau tadi di masalah wajib, khilaf antara jumhur dengan Hanafiyah. Al-wajib wal mandubu wal mubah. Ya, mubah ini jelas ya. Enggak ada perbedaan antara mazhab semua di mubah itu. Wal mubah dan mahdzur. Apa arti mahdzur ini? Haram. Dinamakan mahdzur, dinamakan haram, dinamakan muharram. Al-mamnu' itu sama semua. Al-mahdzur dan al-makruh. Ya, al-makruh, makruh semua tahu ya, makruh. Nah, ini adalah 5, wajib, mandub, mubah, mahdzur sama makruh. Sebagian ulama menambah 1. Bukan 5 saja, 1. Namanya apa? Namanya khilaful aula. Mungkin antum pernah dengar ini, ada di Safinatun Najah itu kan? Khilaful aula itu apa? Derajat antara makruh dan mubah. Dia tidak sampai derajat makruh sehingga diperintahkan untuk ditinggalkan. Oh, berarti mubah dong, tapi enggak, dianjurkan untuk ditinggalkan. Nah, jadi begini, kalau mubah itu enggak ada anjuran, enggak ada perintah sama sekali, ente boleh, mau ngelakuin boleh, mau enggak boleh, kosong-kosong itu mubah itu ya. Tapi kalau makruh diperintahkan untuk ditinggalkan, tapi perintah yang tidak melazimkan, perintah tapi ada pilihan lah. Aku perintahkan kau meninggalkan, tapi kalau kau lakukan nggak apa-apa, itu makruh. Haram diperintahkan untuk ditinggalkan dengan perintah yang ilzam. Aku perintahkan kau untuk tinggalkan, kalau kau kerjakan ada dosa di situ, itu haram. Jadi haram paling keras. Kemudian makruh, kemudian khilaful aula, perintah untuk meninggalkan tidak ada, tapi hanya sekedar anjuran saja, dianjurkan untuk meninggalkan. Itu namanya khilaful aula. Di Safinatun Najah itu, antum baca Safinah enggak? Baca ya. Ana mau tanya, khilaful aula itu disebutkan di Safinah di bab apa? Ayo. Babul isti'anah. Iya, isti'anah fil ma. Iya, ada khilaf. Ahsan tuh. Ahsanallahu ilaik. Babul isti'anah, betul. Babul isti'anah. Lupa nanya yang perempuan kali jadi tahu mereka ya. Babul isti'anah ya. Babul isti'anah. Jamil, taib. Lanjut. Kemudian was sahih.
Ada namanya hukum namanya sahih. Sebenarnya ini masuk dalam hukum wad'i, bukan hukum taklifi. Dan ada juga namanya al-fasid. Al-fasid. Di kalangan kita Syafi'iyah dan semua jumhur, yang namanya fasid itu sama dengan batil, yang tidak sah. Fasid, batil sama. Di kalangan Hanafiyah mereka beda. Beda fasid sama batil. Kadang-kadang perkara itu fasid tapi enggak batil. Kadang-kadang batil tapi enggak fasid. Contohnya kalau pernikahan. Kalau seorang menikahi saudarinya sendiri itu batil. Tapi kalau seandainya menikahi perempuan yang halal, hanya saja syahidnya itu fasik. Nah, itu namanya pernikahan yang fasid. Nah, kalau batil itu mereka bilang dari rukunnya itu yang salah. Yang tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. Itu kayak orang menikahi adiknya sendiri. Yo, jelas-jelas. Tapi kalau yang fasid hanya sekedar sifatnya. Syuhudnya ada semua oke, tapi hanya sekedar sifatnya si syuhud ini tidak adil, orang fasik. Maka gak sah, namanya fasid itu. Dua-duanya gak sah, tapi mereka bedakan kapan dinamakan fasid dan kapan dinamakan batil. Kalau di kalangan kita Syafi'iyah sama semua itu, fasid dan di Zubair dibilang wal batilul fasidu lis sahihi dud wa huwa alladhi ba'da syurutihi fugid wa hakadha. Baik. Qala al-musannif was-sahih wal fasid. Di sini syarih, ini kan udah ditutup kurungnya ini sekarang. Sekarang syarih akan mau menjelaskan. Fal fiqhu, kalau seandainya kita kembali ke definisi ilmu fikih yang kita bahas tadi, apa fikih itu? Al-ilmu bil ahkam kan? Dan kita jelaskan ahkam itu apa? Ahkam itu adalah wajib. Berarti apa fikih itu? Mudah sekali. Yo, ahkam ini kan 7. Yaudah ganti-ganti. Kalimat ahkam itu dengan yang 7 ini. Berarti fikih itu apa? Al-fiqhu huwa ma'rifatul wajib wal mandub wal mubah wa ila akhir. Nah, kalau lebih enak lagi, ma'rifah ini atau ilmu ini ente ganti dhon. Kan cukup dengan dhon. Maka fikih itu apa? Fikih itu huwa dhannu al wajib, dhannul mandub, dhan wa hakadha. Kalau dhon aja kita namakan fikih, apalagi ilm, apalagi ma'rifah, akid hakadha. Maka dia bilang fal fiqhu, nah di sini syarih mau mengikatnya antara masalah ini dengan masalah ta'rif fikih tadi. Fal fiqhu ini mubtada ya. Al ilmu itu khabarnya. Maka fikih adalah al ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sab'ah wa hakadha. Itu adalah fikih. Fikih adalah mengetahui bahwasanya ini perkara wajib, ini perkara sunnah, ini perkara yang mandub, ini perkara yang mubah, ini perkara yang haram. Ketika orang mengetahui perkara-perkara itu, maka itu namanya pengetahuan itu namanya fikih. Beliau menjelaskan bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadha ila akhir sab'ah. Artinya apa? Ketika kita mengetahui al-ilmu bil wajib, mengetahui wajib. Ini agak lain loh. Bukan artinya fikih itu mengetahui wajib. Karena wajib itu adalah sebenarnya khitabullah. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan ataupun melarang ataupun membolehkan, itu arti yang disebutkan dengan wajib ataupun mandub ila akhirah. Tapi fikih itu bukan mengetahui khitabullah itu. Fikih itu mengetahui pekerjaan yang dihukumkan dengan hukum itu. Fikih mengetahui bahwasanya ini pekerjaan hukumnya wajib. Bukan tahu wajibnya, enggak. Sebenarnya ada dua perkara. Satu, hukum yang Allah Ta'ala utarakan ke perbuatan. Yang kedua, perbuatan yang menjadi sasaran hukum itu. Ketika anta mengetahui, aku mengetahui wajib. Apakah anta mengetahui hukum yang datang dari Allah ini, atau anta mengetahui perbuatan yang terkena hukum itu? Perbuatan sebenarnya. Subhanallah Nabi. Allahumma shalli alaih. Kayak tadi, salatul witir itu hukumnya sunnah. Sunnah ini khitabullah Ta'ala. Dan salat itu perbuatan. Waktu kita mengetahui sunnah itu artinya kita mengetahui bahwasanya perbuatan ini hukumnya sunnah. Niat di wudu itu wajib. Ini di perbuatan. Yang Anda ketahui adalah sifat daripada perbuatan itu. Perbuatan yang disifatkan dengan wajib, perbuatan yang disifatkan dengan haram, perbuatan. Semua amal. Inilah mengetahui hukum. Bukan cuma tahu hukum toh, Anda tahu wajib. Apa yang wajib? Tahu wajib. Bukan itu fikih. Fikih adalah anta mengetahui apa? Perbuatan-perbuatan yang dihukumi dengan hukum yang 7 itu. Makanya Musannif di sini berkata, maksudnya apa? Bi anna hadzal fi'la.
Mengetahui perkara mengetahui hukum yang 7 itu artinya mengetahui bahwasanya pekerjaan ini hukumnya wajib. Wa hadza mandub, dan pekerjaan ini yang lain hukumnya sunnah. Wa hakadza ila akhir sab'ah, begitulah sampai yang 7 itu. Ini sebenarnya agak rumit. Kalau kita baca dari awal, maksudnya apa nih? Maksudnya kok ngulang 2 kali? Coba antum baca syarah itu. Dari gauluhu fal fiqhu. Fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sab'ah. Ai bi anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa hadza mubahun wa hakadza ila akhir sab'ah. Kok diulang 2 kali? Ila akhir sab'ah lagi, ila akhir sab'ah lagi. Maksudnya apa ini? Yang tadi saya jelaskan. Ketika antum al-fiqh itu adalah al-ilmu bil ahkam, mengetahui hukum-hukum. Apa itu hukum-hukum? Hukum itu 7, wajib, sunnah, makruh. Coba gabungin. Jadi fikih adalah mengetahui wajib, mengetahui sunnah. Itu fikih. Atau mengetahui pekerjaan ini hukumnya wajib, pekerjaan ini hukumnya sunnah, pekerjaan ini hukumnya haram. Apa ini fikih? Apa yang pertama tadi fikih? Yang kedua, bukan yang pertama. Bukan hanya saja anda mengetahui, aku tahu wajib. Apa itu wajib? Wajib adalah setiap perbuatan yang Allah Ta'ala perintahkan dan Allah Ta'ala larang untuk meninggalkannya. Itu wajib. Itu fikih. Bukan, itu pengertiannya wajib. Fikih adalah anda mengetahui perbuatan sesuatu yang tertentu dihukumi oleh sifat itu, sifat wajib. Niat adalah wajib. Kalau ente lakuin ente dapat pahala. Kalau ente tinggalkan dosa ente, enggak sah wudu ente. Nah, ini namanya fikih. Harus terkait dengan perbuatan. Makanya musannif terangin 2 kali. Iya, bukan hanya saja kita mengetahui hukum tok, tapi enggak ada yang dihukumi. Harus tahu apa yang dihukumi dulu, baru hukumnya. Di sini beliau akan mentarifkan, menjelaskan ya ikhwan. Di sini beliau akan menjelaskan hukum-hukum yang 7 itu. Ya, hukum-hukum yang 7 itu. Nah, tapi di sini antum tarkis ya, antum tarkisnya fokus. Ini agak ruwet memang. Memang kalau seandainya kita bahas mudah. Toh enggak wajib tahu apa-apa yang Allah telah perintahkan dengan perintahan yang harus dan larang untuk meninggalkannya. Dengan tarif lain, perkara yang Allah Ta'ala berikan pahala bagi orang yang mengerjakannya dan Allah Ta'ala berikan dosa bagi orang yang meninggalkannya. Itu wajib kan? Kalau kayak gini mudah sekali. Wajib apa itu, sunnah apa itu, mubah apa itu, makruh dan haram. Dengan mudah kita gampang kalau kita pahami. Tapi di sini ada beberapa kalimat, ya, di sini ada beberapa kalimat di kitab ini yang bikin rumit. Kita baca bareng-bareng. Makanya perlu fokus ya. Bismillah. Fal wajibu, beliau mulai dengan wajib dulu. Yang nomor 1 al wajib. Apa itu wajib? Fal wajibu min haitsu wasfihi bil wujub. Nah, ini ibarah ini antum garis bawahin, penting banget nih ibarah. Rumitnya setengah mati, tapi penting. Pekerjaan yang wajib min haitsu, dari haitsu dari segi, dari sudut pandang ataupun segi, wasfihi bil wujub, sifatnya dengan wajib tadi, disifati benda itu dengan wajib. Kalau artinya yang enak, maka perkara yang wajib kalau dipandang dari segi sifatnya, sekiranya itu disifatkan dengan kewajiban, maka apa artinya? Diartikan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih, adalah perkara yang yusabu. Apa arti yusab? Diberikan ganjaran pahala, ala fi'lihi atas perbuatannya, wa yu'aqabu dan diberikan dosa, siksaan, ala tarkihi atas meninggalkannya. Artinya sejelas, ya wajib kayak gitu. Tapi apa sih artinya tadi? Min haitsu wasfihi bil wujub. Beliau akan ulangi ini ya ikhwan. Kalimat ini min haitsu wasfihi bi akan berada lagi di mandub. Min haitsu wasfihi bin nadbi. Akan ada lagi di al mahdzur min haitsu wasfihi bil hadr. Juga di mubah min haitsu wasfihi bil ibahah. Juga ada jadi semua 5-5-nya ada min haitsu wasfihi, min haitsu wasfihi, min haitsu wasfihi. Ini maksudnya apa? Kalau seandainya musannif menghapus ibarah ini, itu mudah jadinya, enggak rumit. Tapi beliau cantumkan perkara ini min haitsu wasfihi. Jadi ini pelajaran yang sangat luar biasa dari musannif. Antum waktu menilai sesuatu, antum harus lihat dulu dari segi pandang mana. Apakah ini
diberi ganjaran atau disuruh ditinggalkan? Ini wajib ya haram? Tanya dari segi apa? Gitu. Jadi nggak bisa kita memvonis suatu kerjaan langsung dengan hukum tertentu tanpa memandang sudut pandang, tanpa menilainya dari sudut pandang tertentu. Ini ya ikhwan, kalimat min haitsu wasfihi ini dijelaskan dengan panjang oleh Al-Imam Ibn Qasim Al-Abbadi dalam syarahnya. Asy-Syarah Al-Kabir itu takriban kira-kira ada 2 lembar. Beliau menjelaskan masalah kalimat ini min haitsu wasfihi bi kata. Ini artinya apa? Ana kasih contoh begini. Ada orang salat zuhur. Ya, orang salat zuhur di awal waktu. Tamam? Salat zuhur di awal waktu. Tapi muskilahnya dia itu sholat dalam keadaan sangat lapar, ataupun mau qada hajat tapi ditahan sama dia. Dan muskilahnya lagi dia itu sholat zuhur menggunakan sejadah punya temannya tanpa izin. Jelas ya? Oke. Soal, apa hukum perbuatan ini? Gerakannya sama, 4 rakaat salat zuhur. Ini perbuatan apa hukumnya? Wajibkah? Sunnahkah? Makruhkah? Atau haram? Jawabnya Beran. Semuanya. Ya enggak? Semuanya. Terkumpul 4 hukum dalam satu perbuatan. Tapi 4 hukum itu dalam satu perbuatan. Jadi apa? Jadi itu wajib dikerjakan, dan kalau ditinggalkan dia dapat dosa. Dan itu sunnah, diperintahkan untuk dikerjakan, dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Itu makruh, ada juga makruh di situ, diperintahkan untuk ditinggalkan. Tapi kalau dikerjakan nggak apa-apa. Dan ada juga haram, diperintahkan untuk ditinggalkan, kalau kerjakan dapat dosa. Terkumpul 4. Jadi dia ini bingung. Anda ngerjain apa enggak? Ente bilang kalau anda kerja dapat dosa, anda tinggal juga dapat dosa. Gimana dong? Makanya kita bilang ente harus pandang pekerjaan ini dari sudut apa? Naam. Min haitsu wasfihi bil wujub, dari segi ini pekerjaan salat zuhur, dari segi salat zuhurnya maka anda wajib mengerjakan pekerjaan ini. Bila mana anda meninggalkan pekerjaan ini, anda dapat dosa. Ini min haitsu wasfihi bil wujub, dari sudut pandang yang wajibnya, maka ini hasilnya. Ada pahala ya, ketika anda mengerjakan, dan bakal ada dosa bila mana anda meninggalkan. Dari sudut dia melakukan pekerjaan ini salat zuhur di awal waktu. Oh ini sunnah. Ini berarti apa? Yusabu ala fi'lih wala yu'aqab ala tarkih. Dari segi ini min haitsu wasfihi bil mandub, itu akan terjadi. Hasilnya itu bersama dengan, oh berarti dia ini kan dapat pahala karena dia mengerjakan ini dengan sunnah. Tapi kalau dia tinggalkan nggak apa-apa. Dari segi dia menahan lapar, sholat. Makanya kalau sholat jangan lapar. Ataupun mau buang air, mau kamar mandi, kelarin dulu deh ya enggak. Di fikih itu dibahaskan makruh sholat mudafa'atul akhbatsain, dia bilang. Karena enggak bakal khusyuk. Makruh. Dari segi sudut pandang ini pekerjaan ini dinilai makruh. Berarti apa? Yu'mar bitarkihi lakin ghair lazim. Artinya apa? Yusabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqab ala fi'lih. Bakal gitu akan ada hasilnya. Tapi dari segi apa? Min haitsu wasfihi bil karahah. Itu akan terjadi. Dan dari segi pekerjaan ini dilakukan di tempat yang ghasab. Diambil saja temannya tanpa izin. Berarti apa? Ini haram. Yu'aqab ala fi'lih wa yusab ala tarkihi imtithalan. Terkumpul semua hukum 4 di situ. Dan semua ada. Yusabu ala fi'lih, yu'aqab ala tarkih, ataupun sebaliknya. Semua ada. Tapi bedanya apa? Min haits, dari segi apa? Dari sudut pandang mana anta memandang? Anta memandang pekerjaan ini dari segi wajib, maka akan terjadi yusabu ala fi'lih wa yu'aqab ala tarkih.
anta memandang pekerjaan ini dari segi haram, bakal terjadi yu'aqab ala fi'lih wa yusab ala tarkih wa hakadha. Inilah arti daripada min haitsu wasfihi. Ketika Anda menilai pekerjaan ini wajib, harus kaitkan dari segi sifat wajibnya. Karena kemungkinan pekerjaan yang sama bisa menjadi haram, maka bakal beda hasilnya nanti. Yu'aqab ala fi'lih, bukan yusab ala fi'lih. Wa hakadha. Ini artinya min haitsu wasfihi. Fal wajibu, sebelum beliau menyebutkan apa arti wajib, jelaskan dulu. Ini pekerjaan wajib akan ada pahala nih Pak, tapi lihat dari sudut pandang wajibnya sahaja. Kemungkinan ada sudut pandang lain bisa menjadi haram nih pekerjaan. Nah, begitu jadinya. Kembali lagi ya kawan. Fal wajibu min haitsu wasfihi bil wujub. Ini syarah. Syarah kayak gini, ente enggak bakal dapetin di kitab ini. Walau di kitab lain. Ini ringkasan dari 2 halaman Al-Imam Ibn Qasim Al-Abbadi di Asy-Syarh Al-Kabir. Muter-muter ente bakal nyari syarah daripada min haitsu wasfihi ini. Banyak. Ente cari di mana aja kitab. Bakal ruwet. Tapi itulah Imam Ibn Qasim Al-Abbadi menyebutkan dalam syarahnya dengan bahasan yang sangat ruwet. Tapi ini hasilnya. Jelas Baik. Min haitsu wasfihi bil wujub. Fal wajibu, maka pekerjaan wajib. Min haitsu, dari segi sifatnya dengan kewajiban. Apa artinya? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Ada 2. Yang pertama, yuthabu ala fi'lih, diberi pahala atas perbuatan. Jadi kalau orang ngelakuin wajib itu berdapat pahala pasti, ya pasti. Wa yu'aqab ala tarkih, dan akan diberikan dosa ataupun siksaan ala tarkihi kalau seandainya dia meninggalkannya. Itu semua sudah tahu ya, jelas wajib ini. Nah, kalau orang ngelakuin wajib berpahala, dan pahala wajib biasanya lebih besar dari pahala sunnah biasanya. Dan bila mana orang meninggalkan perkara yang wajib dengan sengaja dan dia tahu itu perkara yang wajib ditinggalkan, maka dia akan berdosa, ya kan? Kalau yang yang segi pertamanya itu mudah, yusab ala fi'lih, Allah akan berikan pahala ketika dia mengerjakan. Itu gampang, gak ada problem. Tapi yang kedua ini, Anda mau tanya, antum belajar tauhidnya apa ya? Apa? Nurul Zalam. Oke, setelah itu Kifayatul Awam. Setelah itu Jawahirul Kalam. Jawhar Tauhid belum. Di sini akan datang masalah yang berkaitan dengan tauhid. Insya Allah sudah antum pelajari masalah itu. Di sini beliau menyebutkan dalam kitab ini yusab ala fi'lih wa yu'aqab ala tarkihi. Syuf, dibilang apa dalam kitabnya? Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu. Wujudu hadha fa'il, fa'il daripada yakfi. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairih. Wa yajuzu an ini ada salah ini, syuf ya ikhwan. Wa yajuzu an apaan? Yazid. Itu bukan Yazid, bukan Zai ini. Ini ra' semestinya. Wa yajuzu an yurida. Bukan Yazid, yurid. Wa yajuzu an yurida wa yatarattabul iqabu ala tarkihi kama 'abbara bihi ghairuhu fala yunafi al-'afwa. Ini bahasan dalam ini. Tamam. Fala yunafi al-'afwa. Itu ada salah cetak berarti ya, bukan wa yajuzu an yurid, bukan wa yajuzu an yazid. Wa yajuzu an yurid. Hakadha, an yurida. Baik. Sebelum Anda bahas masalah ini, ibarat daripada syarih ini, Al-Faqir jelaskan sedikit dari masalah yang berkaitan dengan ilmu tauhid, namanya as-sawab wal iqab. As-sawab wal iqab. Ada perbedaan di masalah ini antara madhab Asy'ariyah dan madhab Maturidiyah. Tapi kita akan bahas lebih detail masalah igobnya ya. Kalau masalah sawabnya biarin deh, nggak apa. Syuf.
Dalam ilmu tauhid itu ada namanya wajib, jaiz, mustahil, ya. Itu dengerin aja ini, agak ruwet yang bahasanya wajib, mustahil, jaiz. Apa yang sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz. Oke. Kalau di ilmu tauhid itu ya ikhwan, arti daripada wajib itu perkara yang tidak mungkin tidak ada, harus ada. Itu namanya wajib. Ma la yatasawwar fil aqli adamuh, tidak mungkin perkara tidak ada, pasti ini ada. Seperti keberadaan Allah Ta'ala. Perkara yang wajib itu. Akasnya, sebalikannya apa? Mustahil. Artinya apa? Tidak mungkin ada, pasti tidak ada. Itu namanya mustahil. Ma la yatasawwar fil aqli wujuduh, tidak terbayang dalam akal kita keberadaannya. Itu namanya mustahil. Kemudian ada namanya jaiz. Jaiz itu apa? Akal ini bisa mentakdirkan ada atau tidak ada. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Tamam. Jadi ada 3 ya. Wajib, mustahil dan jaiz. Baik. Kadang-kadang itu dipandang dari segi akal. 3 perkara ini. Dan kadang-kadang 3 perkara ini dipandang dari segi adah, kebiasaan. Dan kadang-kadang 3 perkara ini dipandang dari segi syara'an, syariat. Anda kasih contoh. Manusia bisa terbang. Mustahil gak itu? Terbang pakai gini, nggak pakai terbang gini, terbang. Bisa ya? Ini masuk dalam kategori mustahil ataupun masuk dalam kategori jaiz? Jaiz. Nah, berarti si akal ini bisa untuk membayangkan manusia terbang, ya enggak? Makanya enggak mustahil karena si akal bisa membayangkan. Walaupun tidak terjadi, si akal bisa membayangkan. Nah, berarti namanya jaiz aklan. Oke, tapi dari segi adah, kebiasaan manusia, itu masuk dalam kategori mustahil. Tapi memang biasanya ada itu nggak dibahas sama mereka. Wah, selagi akal bisa membayangkannya itu terjadi, maka masuk dalam kategori jaiz ini. Kalau akal tidak bisa membayangkannya, baru masuk dalam kategori mustahil. Seperti apa contohnya? Kayak apa contohnya mustahil? Mustahil, nggak mungkin terjadi. Contohnya apa? Si akal nggak mampu nih bayangkannya. Bisa kasih contoh? Oh, Masya Allah. Ajib. Apa lagi contohnya? Akal nggak bisa bayangin. Ya, kebanyakan kan bisa, si akal ini terserah mau bayangin apa aja bisa. Oke, contohnya begini. Menggabungkan antara 2 perkara yang berlawanan. Nah, menggabungkan antara 2 perkara yang berlawanan. Kecil, besar, panjang, pendek, ya, dalam satu waktu dan dalam satu keadaan, dengan satu sudut pandang. Nah, ini mustahil. Si akal, coba ente bayangin, ada orang dia gemuk dan di saat yang sama dia kurus dalam satu waktu, ya, dan satu keadaan. Gimana itu bentuknya? Gitu. Dia panjang dan dia pendek dalam satu waktu, dalam keadaan yang sama. Kalau beda waktunya bisa saja, beda keadaan bisa saja, enggak? Bisa nggak sih akal menggambarkan itu? Nah, itu namanya jam'ud diddain, menggabungkan antara 2 perkara yang berlawanan memang. Nah, masuk dalam kategori mustahil, ya. Oke. Ala kulli hal. Jadi ada 3, wajib, mustahil dan jaiz. Kadang-kadang 3 perkara ini kita pandang dari segi sudut syariah. Si akal bisa saja membayangkan,
Tapi syariat yang melarang. Oh, berarti ini mustahil syar'an namanya. Mustahil dari segi syariat, karena tidak mungkin, karena kalau seandainya terjadi akan berlawanan dengan janji Allah, contohnya begitu. Akan berlawanan dengan syariat Islam. Walaupun si akal bisa menggambarkan, tapi syariat yang melarang. Itu namanya apa? Jaiz aqlan, dibolehkan. Si akal bisa. Tapi kalau syariatnya namanya mustahil syar'an. Mustahil syar'an. Baik. Gimana ceritanya ya ikhwan? Jadi begini ceritanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala, menjanjikan masuk surga untuk orang yang mentaatinya. Tamam? Itu janji dari Allah Ta'ala. Wa'ad. Oh, kalau di tauhid namanya masalah khulful wa'ad wal wa'id. Ya, kalau wa'ad itu perkara yang baik. Allah Ta'ala janjikan surga, janjikan pahala kalau ada orang taat kepada Allah Ta'ala. Apakah mungkin Allah Ta'ala melanggar wa'adnya? Seandainya ada orang gak pernah maksiat, taat mulu, Allah janjikan dia masuk surga. Tahu-tahu di akhirat nanti Allah langgar janjinya dan Allah masukkan ia ke neraka. Soal, ini mustahilkah? Apakah akal bisa menggambar? Akal bisa nggak gambarin itu, ada orang masya Allah taat mulu, kemudian di neraka, di akhirat Allah masuk neraka, Allah masukin ia neraka. Bisa nggak akal menggambarkan itu? Oke, berarti namanya apa? Jaizun aqlan. Tapi dari segi syariat, bisa nggak itu? Enggak. Hadza mustahil syara'an. Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah Ta'ala melanggar janjinya yang baik. Ya enggak? Mustahil syara'an. Oke, itu namanya masalah khulful wa'd. Sepakat antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi kalau masalah wa'id, wa'id ini janji yang buruk, siksaan. Yang maksiat masuk neraka. Ada orang hidupnya maksiat tok. Tamam. Dan Allah janjikan dia masuk neraka. Namanya wa'id ya. Wa'id, ada ya-nya itu. Janji yang serem. Allah janjikan dia masuk neraka. Tahu-tahu di akhirat Allah maafkan dia dan Allah masukkan dia ke surga. Lebih parah dari ini, ada orang kafir. Kafir. Di akhirat kelak Allah maafkan dia dan Allah masukkan ke surga. Soal, mustahilkah itu? Dari segi akal, bisa nggak menggambarkan? Bisa. Si akal bisa dengan mudah menggambarkan orang yang fasik kah ataupun kafir sekalipun masuk surga semua. Nggak ada neraka sama sekali. Bisa nggak digambarin oleh akal? Bisa. Oh berarti jaiz. Jaizun aqlan. Tapi syar'annya bagaimana? Apakah itu jaiz syar'an ataupun mustahil syar'an? Ini ada khilaf antara ulama Asy'ariyah dan ulama Maturidiyah. Ulama Asy'ariyah, Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berpendapat bahwasanya ini jaizun syar'an, boleh. Tapi Abu Mansur Al-Maturidi beliau berkata, ini mustahil syar'an. Enggak boleh itu. Kenapa kayak gitu? Abul Hasan Asy'ari berpendapat ini boleh. Kenapa? Loh, ini kan ingkar janji, Allah Ta'ala mengingkari janjinya. Dibilang, kalau orang mengingkari janjinya, kalau seandainya janjinya itu bagus, kemudian dia ingkari, betul, ini kekurangan baginya. Ini mau ngasih ente duit 1.000 besok, janji, tahu nggak ngasih? Ya enggak? Ini aib hal. Ya enggak? Tapi kalau janji yang serem, besok anak pukul ente, janji, tahu nggak dipukul? Apakah aib bagiannya? Enggak, justru bagus ini. Ada pelajar dia ngelakuin apa namanya itu mukhalafah sama gurunya, dijanjiin dipukul, masuk penjara besoknya contohnya. Tahu dimaafin. Berarti gurunya gimana nih? Ingkar janji. Apa? Oh, terima kasih, jazakallahu khair. Apa enaknya? Ya jazakallahu khair. Ingkar janji kalau seandainya itu wa'id, bukan suatu yang naqs. Bukan suatu kekurangan. Kalau seandainya Allah sudah menjanjikan neraka bagi orang kafir,
menjanjikan neraka bagi orang yang fasik, kemudian Allah Ta'ala mengingkari janjinya, ini bukan suatu yang nagas bagi Allah Ta'ala. Jadi boleh itu. Itu pendapat siapa? Abul Hasan al-Asy'ari. Nah, tapi kalau Abu Mansur Maturidi bilang nggak bisa itu. Yang namanya janji-janji, nggak bisa kayak gitu. Harus, kata Abu Mansur Maturidi, artinya bukan berarti nggak boleh dimaafkan, bukan. Contohnya ada 10 orang yang maksiat. Contohnya ada 10 orang yang kafir lah. 10 orang yang kafir. Ya. Di akhir kelak Allah Ta'ala memaafkan. Kata Abu Mansur Maturidi, boleh-boleh aja maafkan. 1, 2, 3. Tapi harus ada 1 yang masuk neraka. Kenapa? Untuk menepati janjinya. Nah, kalau semua masuk surga dan gak ada yang masuk neraka, ini masuk dalam kategori ingkar janji, dan itu tidak boleh. Walaupun ingkar janji yang dari segi wa'id. Kata siapa ini? Abu Mansur Maturidi. Sebenarnya khilafnya di 1 orang tok sebenarnya. Ada berapa puluh ribu orang kafir. Kata Abu Hasan Asy'ari, semuanya boleh dimaafkan. Dan itu jaizun syar'an. Kata Abu Mansur Maturidi, enggak. Harus ada walaupun 1 yang diazab. Demi apa? Demi untuk menepati janjinya. Itulah khilafnya ya ikhwan. Jelas masalah ini? Alhamdulillah. Ketika kita jelaskan wajib itu adalah apa? Wajib adalah perkara yang bila mana dilakukan maka Allah Ta'ala akan memberikan ia pahala. Bisa nggak Allah nggak berikan dia pahala? Oh nggak mungkin, pasti dapat pahala. Karena itu mustahil syar'an. Sepakat ini kan? Dan wajib adalah perkara yang bila mana ia tinggalkan maka Allah akan menyiksanya. Soal. Haruskah Allah menyiksanya? Atau bisa Allah telah memaafkannya? Ini ada khilaf. Ya enggak? Nah, di sini beliau sebutkan sekarang ini khilaf ini. Gal musannif wa yu'aqabu ala tarkih, ya. Wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairih. Wa yakfi, dan cukup. Fi sidqil iqab, untuk menepati, untuk sidik itu artinya bisa diartikan menepatkan atau kebenaran. Al-iqab, siksaan, artinya siksaan itu harus ada. Wujuduhu, keberadaannya, ini fa'il daripada yakfi ini. Cukup adanya iqab itu liwahidin, untuk 1 orang sahaja. Minal usati, daripada kalangan orang-orang yang maksiat. Ma'al afwi an ghairih, bersama afu, dimaafkan, an ghairih, daripada selain yang 1 itu. Yang 1 harus diazab karena dia meninggalkan yang wajib, yang lain boleh dimaafkan. Tapi yang 1 ini harus diazab. Dan tidak mungkin tidak, mustahil syar'an kalau nggak diazab. Ini mazhabnya siapa ya ikhwan? Al-Maturidi. Maksudnya menyebut mazhab Maturidi duluan. Wa yakfi fi sidqil iqab, dan cukup untuk membenarkan keberadaan siksaan itu, adanya siksaan itu walaupun untuk 1 orang dari golongan orang yang bermaksiat, dan dimaafkan yang lain, tapi harus ada 1 yang disiksa karena untuk menepati janji itu. Gal wa yajuzu an yurida, ini sekarang beliau akan menjelaskan pendapatnya Abul Hasan Asy'ari. Wa yajuzu, dan mungkin saja dan boleh saja, an yurida, untuk bermaksud. Artinya apa? Maksudnya musannif, yurid, bukan Yazid. An yuridal musannifu, bisa saja musannif bermaksud, artinya wa yu'aqab itu, apa arti wajib? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqab. Bukan artinya yu'aqab, bukan. Musannif bermaksud apa? Maksudnya apa? Yatarattab. Wa yajuzu an yurid, dan boleh saja untuk bermaksud musannif ini, bukan artinya yu'aqab itu harus ada iqab, enggak. Yatarattab, bisa ditertibkan, bisa dihasilkan itu. Bisa dihasilkan iqab, bisa dihasilkan iqab, siksaan ala tarkihi, atas meninggalkannya. Kama abbara bihi ghairuh, sebagaimana selain musannif mentakbirkan, abbar ini mentakbirkan, mengungkapkan wajib dengan itu. Musannif, sebagian ulama mereka kayak gini, al-wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yatarattabul iqabu ala tarkih.
bukan wa yu'aqab. Kalau wa yu'aqab berarti betul, emang ada iqabnya. Tapi kalau wa yatarattab bisa di apa? Ditertibkan ataupun bisa di apa namanya tuh? Bisa dilaksanakan. Tapi belum terlaksana, belum ya tarattab, masih taratub saja. Masih kemungkinan belum pasti, tapi yu'aqab, oh sudah ada. Nah, kama abbara bihi ghair, sebagaimana sebagian ulama mentakbirkan wajib dengan ibarah ini tarattab, fala yunafil afwa, maka tidak bertentangan dengan apa yang namanya afu, maaf atau maghfirah, pemaafan. Maka kalau seandainya orang bermaksiat dan semua orang bermaksiat Allah Ta'ala maafkan, semua orang di dunia ini meninggalkan perkara yang wajib, Allah Ta'ala maafkan mereka, nggak apa-apa. Hatta satu, nggak wajib, nggak harus disiksa, semua dimaafin, bisa-bisa saja. Loh, kan wajib itu wa yu'aqab, enggak. Maksudnya apa? Ya tarattabal iqab, bukan harus yu'aqab, enggak harus disiksa kok. Hanya saja bisa untuk disiksa, tapi nggak harus untuk disiksa. Berarti bisa saja dimaafkan semua, nggak apa-apa. Loh, ini kan khulful wa'd, khulful wa'id. Loh, kalau khulful wa'id itu nggak apa-apa, bukan aib kok. Kalau khulful wa'di betul aib, tapi kalau khulful wa'id nggak apa-apa. Ingkar janji, kalau seandainya janji itu bagus, betul itu suatu kekurangan. Tapi kalau janji itu suatu yang berbahaya, dijanji untuk menyiksa contohnya, kemudian dia ingkar janjinya, oh ini bagus, bukan suatu kekurangan. Gak apa-apa kalau Allah Ta'ala mengingkari janjinya kalau dalam masalah ini. Ini mazhab siapa ya? Abul Hasan al-Ash'ari wa hakadha. Jadi masih salah satu ibadah disifatkan dengan sifat yang wajib. Salat zuhur contohnya. Ini salat zuhur wajib, inti kerjain, inti pahala. Dan dapatnya inti pahala itu wajib syar'an. Dan mustahil syar'an kalau inti nggak dapat pahala. Dan kalau seandainya anta meninggalkan salat zuhur, maka anta akan disiksa. Tahu-tahunya Allah nggak nyiksa ente. Oh, berarti ini bukan wajib nih. Kan wajib. Ada siksaan. Oh, nggak harus. Ya tarattabul iqab. Tetap itu ibadah, itu amal disifatkan dengan wajib walaupun tidak ada iqabnya nanti. Sallallahu Nabi. Allahumma shalli alaihi wa hakadha. Jelas arti ibarah ini ya. Kembali ke masalah khulful wa'd wal wa'id tadi. Ini itu dibahas di masalah tauhid ya. Di kitab Jauhar Tauhid itu dibahas dengan lebar. Kapan bolehnya ada khulful wa'id. Dan banyaklah mereka punya alasan ala kulli hal. Baik, sekarang kita pindah ke yang kedua. Wal mandubu min haitsu wasfihi bin nadbi. Apa arti mandub? Sebelum beliau memberikan definisi, beliau ikat dulu dari segi kalau seandainya ada perbuatan yang disifatkan dengan sunnah, maka dari segi sifat sunnahnya maka akan terjadi seperti ini. Wahakala. Wal mandub min haitsu wasfihi bin nadbi, dari segi sifatnya dengan nadab, dengan sunnah. Apa artinya? Ma yusabu ala fi'lih, perkara yang diberi pahala atas perbuatannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak diberikan siksaan bila mana ia meninggalkannya. Ini jelas, enggak ada muskilah ini. Di masalah mandub enggak ada apa-apa yang enggak ada muskilah. Wal mubah. Apa arti mubah? Mubah dari segi min haitsu, dari segi wasfihi. Ini juga ada salah juga nih. Min haitsu apaan? Wasfihi. Ha ini semestinya, bukan ta ini. Bukan wasfah, wasfihi. Min haitsu wasfihi bil ibahah. Dari segi sifatnya dengan sifat ibahah. Ibahah sama dengan mubah. Apa arti ibahah? Apa arti mubah? Ma la yuthabu ala fi'lihi wa tarkih wa la yu'aqabu ala tarkihi wa fi'lih. Ma, apa-apa yang la yuthab, tidak diberikan pahala atas fi'lihi, atas mengerjakannya, wa tarkihi, dan meninggalkannya, wa la yu'aqab, dan tidaklah diberikan dosa atau siksaan, ala tarkihi, atas meninggalkannya, wa fi'lihi, dan mengerjakannya. Ai ma la yata'allaq bi kullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wa la iqabun. Artinya apa? Perkara yang tidak terkait bikullin, dengan seluruh daripada mengerjakannya, fi'lihi wa tarkihi, dan meninggalkannya, tidak terkait apa? Tidak terkait thawabun. Thawabun i'rabnya fa'il dari yata'allaq ya. Pahala ataupun wala iqabun, wala dosa. Artinya enggak ada pahala, enggak ada dosa.
ente kerjain, ente tinggalkan, semuanya oke. Itu namanya mubah. Tamam. Wal mahdzur. Yang kelima al-mahdzur, perkara yang haram, yang terlarang, mahdzur itu ya. Min haitsu wasfihi bil hadri ayil hurmah. Juga sama. Perkara yang haram dari segi disifatkan perkara itu dengan keharaman, bil hadr hurmah, ay haram artinya apa artinya? Ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Perkara yang yusabu diberikan pahala bila mana Anda meninggalkannya. Tapi Anda mendapatkan pahala dengan syarat imtithalan. Harus ketika Anda meninggalkan perkara itu, Anda harus merasakan ini aku tinggalkan karena nurut Allah Ta'ala dan pahala. Tapi kalau tinggalkan karena takut atau tidak terlintas perkara itu, enggak ada pahala. Iya. Jadi subhanallah syuf. Ini ntar ada juga ntar di makruh ya. Sama. Makruh sama haram itu bila mana antum tinggalkan, antum dapat pahala. Dengan syarat adanya rasa imtithal. Adanya rasa apa? Rasa imtithal untuk karena Allah Ta'ala. Aku tinggalkan ini, dapat pahala. Contohnya, ente tinggalkan ini ada khamr depan ente sudah enggak ada orang lihat, tinggal ente minum tok. Tapi ente tinggalkan karena takut Allah Ta'ala. Ini dapat pahala. Adapun atau ada bawang, makan makruh makan bawang ya. Bawang yang belum dimasak itu. Ente tinggalkan. Walau ente suka bawang contohnya ya. Karena makruh ini. Dapat pahala. Dapat apa? Pahala. Tapi yang namanya wajib dan sunnah ketika anta mengerjakannya itu langsung dapat pahala. Walaupun tidak ada rasa imtithalan. Orang salat zuhur dipaksa sama abahnya. Kalau enggak salat zuhur dipukulin. Sudah. Dia salat zuhur karena takut sama abahnya. Dapat pahala enggak dia? Dapat pahala salat zuhur. Walaupun enggak sempurna. Dia puasa putih itu, puasa ayyamul bid. Kenapa? Karena semua pondok puasa semua. Kalau dia enggak puasa dia malu contohnya. Puasa juga akhirnya. Enggak ada imtithal Allah Ta'ala karena malu. Ada pahala enggak? Dapat, tapi enggak sempurna. Jadi yang wajib dan mubah itu dan sunnah itu pahala tetap dapat. Baik pun dengan niat imtithal atau tidak. Tapi kalau haram sama makruh ketika Anda meninggalkannya enggak dapat pahala kecuali ada imtithal. Ada khamar di depan. Tapi muskilahnya ada penghalang antara ente sama khamar. Ente enggak ngelakuin, ente atau malu dilihat orang gitu. Wah, malu ah. Tinggalkan haram ini karena malu, enggak ada pahala. Tinggalkan makruh karena malu juga, enggak dapat pahala. Wah kata. Falazim minal imtithal. Baik. Kembali lagi ya ikhwan. Wal mahdhur min haitsu wasfihi bil hadri al hurma ma yuthabu ala tarkih. Apa-apa yang dapat pahala atas meninggalkannya imtithalan dengan syarat dia yastash'ir, dia merasakan bahwasanya itu karena Allah Ta'ala, wa yu'aqab ala fi'lih, dan diberikan dosa atas perbuatannya. Kalau dibuat di dosa itu haram ya. Wal makruh, dan makruh adalah min haitsu wasfihi bil karaha, dari sudut pandang makruhnya. Apa itu makruh? Ma yusabu ala tarkihi imtithalan juga. Tadi yang kita bahas. Apa-apa yang diberikan pahala atas meninggalkannya ketika orang itu meninggalkannya karena Allah Ta'ala imtithalan. Wala yu'aqabu ala fi'lih, dan tidak diberikan dosa bila mana ia mengerjakannya. Itu adalah makruh, tapi tidak layaklah kalau kita kerjakan. Makruh itu makanya ini seringkali kadang-kadang orang itu dia tahu hukum ini, akhirnya dia menganggap sunnah itu sepele dan menganggap makruh itu sepele. Enggak. Semestinya kalau kita tahu hukum kayak gini, semestinya kita lebih semangat untuk mengerjakan sunnah dan meninggalkan yang makruh. Oh, enggak apa-apa kok, enggak dosa. Iya enggak dosa, tapi sayang pahala. Nanti hilang dengan makruh itu. Tinggalkan makruh. Lillahi ta'ala pahala. Jangan lihat karena enggak dosanya. Enggak, lihat yang pertamanya dong. Yuthabu ala tarkih. Wah, sunnah kok enggak apa-apa kok. Jangan lihat kalau ditinggalkan enggak apa-apa, enggak, lihat yang pertamanya. Yuthab ala fi'li.
pahala kalau ente buat. Wah kata ya ikhwan. Dan ketika orang meremehkan perkara yang makruh, maka itu akan menyeretnya ke perkara yang haram. Memang kayak gitu. Dan ketika orang meremehkan untuk meninggalkan sunnah, lama-lama diseret untuk meninggalkan yang wajib. Memang kayak gitu, mujarrab ini. Makanya jangan sama sekali kita untuk meremehkan perkara yang sunnah ataupun meremehkan yang makruh. Dan yang sunnah kita buat karena itu sunnah. Yang makruh itu tinggalkan karena itu makruh. Wah kata. Cukup namanya makruh itu apa arti makruh? Dibenci Allah Taala. Cukup ini perkara yang dibenci Allah Taala, udah tinggalkan. Walaupun nggak apa-apa kalau ditinggalkan, kalau dibuat. Jelas ya? Ala kulli hal. Inilah hukum yang 5. Sebenarnya ada definisi lain selain yang disebutkan oleh musannif yang mungkin antum sering tahu ya. Al-wajibu ma talabahu syari'u talaban jaziman. Wajib adalah perkara yang syariat meminta kita dengan permintaan yang kuat. Wajib. Kalau sunnah ma talabahu syari' talaban ghairu jazim. Perkara yang diminta oleh syariat tapi permintaan yang tidak kuat. Tapi diminta. Haram ma naha anhu syari' nahyan jaziman. Perkara yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang keras. Haram. Makruh ma naha anhu syari' nahyan ghairu jazim. Perkara yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang tidak kuat. Makruh itu. Adapun mubah yang tidak terkait dengan larangan ataupun perintah. Nah, itu definisi hukum yang 5 dalam beberapa kitab. Wah kata ya kawan. Sebenarnya tinggal 2 di sini kan. Apa sekarang tinggal sahih dan fasid. Nah, ini sebenarnya adalah hukum daripada hukum-hukum wad'i, bukan dari hukum taklifi. Kita baca sekarang. Apa itu sahih? Gal was-sahihu min haitsu wasfihi bis-sihhah. Nah, sama juga. Jadi kalimat min haitsu ini harus ada semua. Nanti nggak bisa memvonis perbuatan kecuali dari sudut pandang tertentu. Wah, kan? Dari segi sifat sahnya maka begini artinya. Kemungkinan ini pekerjaan dari segi lain batil akan menjadi lain definisinya. Wah, pekerjaan itu. Was-sahihu dan perkara yang sahih adalah min haitsu wasfihi bis-sihhah dari segi sifatnya dengan kesahan ya, sah. Apa artinya? Ma yata'allaqu bihin nufudhu wa yu'taddu bihi. Ma yata'allaq apa-apa yata'allaqu yang terkait bihi dengannya an-nufudh. An-nufudh artinya apa? Tembus. Nafadat, tembus. Wa yu'taddu bihi. Apa yu'taddu bihi? Dan dianggap dengannya. Yu'taddu bihi, dianggap dengannya. Taib. Ini apa artinya? Kok bisa nembus kemana? Jadi begini ya ikhwan. Di sini maksudnya menyebutkan dua sifat ya. Yang pertama ya ta'allaq bihin nufuz. Ya. Yang kedua yu'tad bih. Dianggap. Di sini antara kita akan bakal sifatkan. Jadi ada 2, ada ibadah, ada muamalah. Ada ibadah, salat, zakat, puasa. Ibadat yang sah. Ada juga muamalat seperti nikah, seperti bai', jual beli, ijarah. Itu muamalat. Bai' sahih, bai' yang sah. Kalimat yu'taddu bihi dianggap itu bisa disifatkan di dua-duanya. Ibadah dan muamalah. Kita bisa bilang as-shalah sahihah, artinya apa? Salat yang sah artinya salat yang dianggap. Jangan bilang salat yang nembus, enggak. Yang dianggap. Nah, tapi kalau muamalah jual beli itu bisa disifatkan dengan dua-duanya. Kita jual beli pakai agad, bi'tuka bi'alaf gobil tuh, alhamdulillah. Sudah. Berarti apa? Ini pembelian dianggap dan ini pembelian tembus. Nah, bagus. Kalau zawajtuka gobil tuh, tembus nikahnya. Apa arti tembus? Apa arti bai' itu bisa tembus? Artinya apa? Terlaksanalah natijah hasil daripada akad itu. Akad bai', ana mau jual ini dengan ini contohnya. Ketika sah maka tembuslah akad itu berpindah hak. Pernikahan, seorang suami memberikan mahar kepada perempuan dan walinya si perempuan memberikan anaknya kepada si laki-laki itu. Itu
Hasil daripada apa? Akad nikah. Wah, itu artinya tembus. Makanya an-nufuz, tembus dalam suatu perkara itu hanyalah sifatnya sifat muamalah sahaja. Adapun al-i'tidad dianggap apa namanya? Adapun perkara yang dianggap itu dibetulkan itu di ibadah dan di muamalah. Nah, di sini akan dibahas. Maksudnya akan bahas masalah ini kok. Ma yata'allaqu bihin nufuz, apa-apa yang terkait dengannya an-nufuz, tembus dan wa yu'tadu bi dan dianggap dengannya. Kif, bagaimana perkara itu bisa dianggap sah? Bi anistajma'a ma yu'tabaru fihi syara'an. Bi anistajma'a, dengan sekiranya istajma'a, terkumpul, terkombinasi di situ ma yu'tabaru fihi, apa-apa yang dianggap di dalamnya syara'an oleh syariat. Artinya apa? Memenuhi syarat-syaratnya. Tidak ada perkara yang membatalkannya. Wah, kata baru namanya sahih. Ketika dia dibilang sahih, maka dia telah dianggap dan dia telah tembus. Aqdan kana au ibadah, baik pun itu merupakan suatu akad, muamalah. Au ibadah, atau berupa suatu ibadah. Dua-duanya disifatkan dengan sahih, ibadah sahihah dan juga aqd sahih, muamalah sahihah. Dua-duanya ada itu, sahih itu. Baik. Itu yang sah ya. Wal batil, apa arti batil? Sebelum beliau menyebutkan, beliau kayak biasa bilang lagi min haitsu wasfihi bil butlan, dari segi sifatnya dengan butlan, dengan kebatilan. Apa artinya? Ma la yata'allaqu bihin nufuz wa la yu'taddu bih. Perkara yang batil, perkara yang fasid, perkara yang tidak sah adalah la yata'allaq, adalah apa-apa yang tidak terkait dengannya an-nufuz, tembusan, wa la yu'taddu bih, dan tidak dianggap. Enggak tembus dan tidak dianggap. Kayak bai' tadi contohnya, kita jual beli, tapi ada perkara yang membatalkan akad kita contohnya, maka enggak tembus, maka belum pindah nih hak barang ini ke antum dan barang ini ke ana, gitu. Enggak tembus, itu muamalah. Dan enggak dianggap, kayaknya enggak terjadi apa-apa. Salat zuhur tapi kurang syaratnya contohnya, berarti ini ibarat batil, enggak sah. Berarti apa? Tidak dianggap, kayaknya enggak terjadi, salat lagi, itu artinya batil. Bi an lam yastajmi' ma yu'tabaru fihi syar'an. Bagaimana kok bisa batil? Bi an karena dengan apa namanya? Dengan lam yastajmi', dengan dia tidak mengumpulkan, tidak terkumpul, tidak terkombinasi di situ ma yu'tabaru fihi syar'an, apa-apa yang dianggap di dalamnya dari segi syariat. Ya, artinya banyak perkara yang dianggap syarat oleh syariat tapi enggak ada di situ, enggak terkumpul di situ. Baik pun syarat ataupun apa aja gitu, adanya mawani contohnya. Aqdan kana au ibadah, baik pun itu akad muamalah ataupun ibadah, disifatkan dengan batil, aqd batil dan ibadah batilah. Nah, beliau sebut di sini wal aqdu, ini mubtada ya, ibarah jadidah tadi. Wal aqdu yattasifu bin nufudhi wal i'tidad wal ibadatu tattasifu bil i'tidadi faqat istilahan. Nah, kalau namanya akad itu wal aqdu yattasif, bisa disifatkan dengan nufuz, tembus tadi, wal i'tidad, dan dianggap. Oh, akad yang tembus, nafadz, dan akad yang dianggap, hadza aqd nafidzah, ataupun akad yang mu'tad. Dua sifat ini bisa untuk apa? Untuk akad. Wal ibadah, adapun ibadah tattasif bil i'tidadi faqat, hanya disifatkan dengan anggapan saja, ibadah yang dianggap secara istilah ini teman, ini pembeda, dan tidak ibadah itu disifatkan dengan tembusan. Oh, tembus salat zuhurnya, enggak, dianggap salat zuhurnya, mu'tad bih, shalah mu'tad biha. Kita enggak bilang shalah nafidzah, enggak, shalah mu'tad bih. Makanya sifat al-i'tidad itu ada di ibadah dan ada di muamalah. Tapi kalau sifat an-nufuz hanya ada di mana? Di muamalah. Ini hanya dari segi istilah ulama saja. Sebenarnya kita bisa-bisa aja dibilang, oh shalah nafidzah, salat tembus salatnya, maksudnya sah. Oh, salatnya enggak tembus, maksudnya enggak sah. Boleh-boleh aja. Tapi istilah fuqaha kayak gitu. Istilah tembusan hanya untuk apa? Untuk muamalah saja.
Nah, sampai sini ya ikhwan. Di sini beliau akan membahas, dibilang apa? Wal fiqhu akhassu minal ilmi. Oh, bahas masalah ilmu. Nah, tadi apa namanya yang kerangka yang Al-Faqir apa itu? Tulis di mana di Saburah tadi. Beliau masih membahas masalah definisi usul fikih ya dari segi dua kalimat yang berpisah. Sebelum menjadi alam, sebelum menjadi nama ilmu, usul dan fikih. Dan sekarang beliau masih membahas masalah definisi fikih ini, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah. Kemudian dari sini beliau membahas masalah al-ahkam yang 7 itu definisinya. Kemudian beliau akan sekarang entar lagi kembali yang ke pertama, al-fiqh huwa ma'rifah. Jadi fikih ini ada suatu ma'rifat, suatu ilmu. Ya, yang mana ilmu itu banyak, bukan fikih sahaja. Kemudian di sini beliau akan membahas masalah ilmu, apa itu ilmu, dan antonimnya adalah jahl. Kemudian ada namanya dhon, ada namanya syak. Dan kemudian ilmu itu terbagi menjadi nazar dan istidlal. Nah, ini kita akan bahas di perjumpaan kita yang akan datang. Setelah itu semua baru beliau akan membahas masalah usul fiqih di halaman yang berikutnya ntar. Masih selembar lagi, masih panjang nih ceritanya. Baru ntar kita masuk ke definisi ilmu usul fiqih. Setelah menjadi ilmu. Wa hakadha wallahu a'lam bisawab. Masih ada 4 menit ini. Ada yang punya pertanyaan atau apa ya gitu? Naam. Ada soal atau mungkin ada yang ibarah yang kurang difahami tadi, atau paham semua? Insyaallah. Insyaallah. Adzan jam berapa di sini? Adzan asar 3:30. Oh. Adzan asar. Khitab wad'i dalam kitab Lubul Usul, Imam Zakaria Ansari mentakrifkan khitab wada' itu. Khitab wada' adalah perkara yang berkaitan dengan syarat-syarat, sebab-sebab, alamat, tanda-tanda, dan mawani', pencegah-pencegah. Ketika kita menyebutkan alamatul bulughi kam? Salasun di Safinah itu. Ketika kita menyebutkan syurutus shalah ada sekian, syurutul wudu ada sekian. Juga kita menyebutkan asbabut tayammum. Asbabu hilit tayammumi ya sa'ilin asbab hilit tayammum ya sab'atun bisami'a tartahu asbab hilit, sebab-sebab. Ataupun mawani', perkara yang bisa mencegah, mawani' wujub zakat, wujubul haji, mani' minal haji. Ini soal. Ini kalimat-kalimat ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya hukum syariat. Siapa yang menganggap ini sebagai syarat? Siapa yang menganggap ini sebagai sabab? Siapa yang menganggap ini sebagai pencegah? Ya, semua itu syariat. Berarti ini hukum. Iya, ini betul hukum. Sebagaimana syariat menjadikan perkara ini wajib, perkara ini sunnah, juga syariat juga yang menjadikan perkara ini syarat, perkara ini sebab, perkara ini mani', perkara ini alamah. Nah, maka semua itu adalah khitab Allah Ta'ala. Syari'lah yang menjadikan ini semua wajib, sunnah, dan lain sebagainya, dan syari'lah yang menjadikan ini syarat, sebab, mani' dan alamah. Tamam. Ini sebenarnya perbedaan antara khitab wada' dan khitab taklif. Semua sama dari segi, semua dari Allah Ta'ala, semua dari syariat, ya kan? Perbedaannya apa? Tadi yang saya jelaskan, perbedaannya antara dua hukum ini, hukum taklifi dan hukum wad'i, bahwasanya apa? Kalau hukum taklifi hanya kepada mereka orang-orang yang baligh dan
dan aqil. Yang salamatul da'wah, salamatul hawas wa bulughud da'wah bagi orang yang mukallaf. Lain hal kalau khitab wad'i itu umum sifatnya. Muslim, ghair muslim, ya. Mukallaf, ghair mukallaf, bila mana terkait dengan sebab menyebab maka terjadi hukum. Kayak tadi orang gila ketika menimpuk apa namanya, ataupun orang kafir dilempar apa tuh, dilempar batu ke rumah ente, pecah kaca, ente berhak menuntut dia untuk menggantikan, padahal ini bukan orang yang muslim, orang kafir, karena ini masuk dari segi sabab, yang mana gharamah itu sebabnya apa, sebabnya ta'addi, ada ta'addi di sini, masuk dalam hukum wad'i. Nah ini sebenarnya ikhwan, makanya sangat sempit sekali kalau kita membatasi hukum itu dengan 5 sahaja. Biasanya kan, hukum ada 5. Sekarang ini agak ruwet. Ada baru nih, sahih sama fasid. Baru denger nih. Baru 2. Belum lagi yang lain. Banyak. Karena tiap-tiap perkara yang datang dari syariat, dari Allah Ta'ala sebagai syari' itu sama dengan khitabullah al-muta'alliq bi ahkamil mukallafin. Apa namanya? Khitab. Apa khitab nih artinya? Apa namanya? Taujih, apa ya khitab oleh bahasa Indonesianya, khitab ini apa namanya? Kalam Allah, ya, bisa diartikan kalam Allah. Kalam perkataan Allah Ta'ala yang berkaitan dengan af'al mukallafin. Semua perkataan Allah Ta'ala kalau seandainya kita membahas tentang af'al mukallafin, namanya hukum. Itu namanya hukum. Hada ta'riful hukum. Kemudian bila mana khitab itu ataupun kalam Allah Ta'ala itu hanya dikhususkan bagi orang mukallaf, masuk dalam kategori 5 ini. Dan bila mana kalamullah itu, khitab itu enggak masuk untuk kategori mukallaf, untuk semuanya masuk dalam kategori khitab wad'i namanya, khitab wad'i wa hakadha. Memang pembahasannya agak ruwet Ustaz. Khitab yang nanya tadi. Ini. Iya. Nah, semuanya Ustaz. Kullukum asatidzah insyaallah. Ustaz wal ustadzah, nah semua akan menjadi ustaz insyaallah. Jadi memang apa namanya, pembahasannya agak rumit dan paling mudah kita untuk membedakan antara keduanya dengan yang tadi, dengan bahwasanya ini khusus untuk mukallaf dan ini tidak, teman. Dan semua itu adalah hukum dari Allah Ta'ala, karena itu kalamullah yang berkaitan dengan af'alnya al-mukallafin, teman. Baik pun dari segi taklif ataupun dari segi wada'. Nah, sebenarnya ada masalah yang lebih dalam lagi dari ini. Yang sebenarnya khitab wad'i itu saya bilang tadi apa? Tidak khusus buat mukallaf kan, untuk semuanya. Masuk orang kafir, masuk anak kecil, masuk orang gila. Tapi dalam ilmu usul itu ada dibahas, ada beberapa orang yang mereka khitab wada' pun enggak masuk. Kok bisa itu? Ada beberapa orang. Di antaranya al-mukrah, orang yang dipaksa, ada khilaf di situ kan. Juga al-mulja. Al-mulja itu orang kalau apa namanya, melakukan sesuatu bukan karena keinginan dia, orang apa namanya, jatuh dari gunung. Itu dari gunung, tahu di atas mobil orang. Artinya khair, artinya enggak mati, tapi mobilnya penyok. Nah, wajibkah dia untuk membayar penyoknya mobil itu? Bisa enggak? Dia lagi jatuh nih, ada mobil di bawahnya. Bisa enggak dia menghindar gitu? Jangan sampai jatuh di atas mobil. Itu namanya mulja, itu namanya mulja. Itu ada khilaf kabir antara ulama, apakah ada juga di mulja ini khitab wad'i atau tidak. Khilaf yang besar di kalangan mereka. Jadi ringkasnya, khitab wad'i adalah hukum syariat yang berkaitan untuk semua, yang bukanlah berupa wajib ataupun sunnah, atau bukan, hanya berupa apa? Hanya berupa 4 perkara: syurut, sabab, alamat, dan mawani'. Itu khitab wad'i namanya. Bila mana syariat mengkaitkan syarat untuk pekerjaan, bila mana syariat mengkaitkan sabab musabbab, bila mana syariat mengkaitkan alamat, bila mana syariat mengkaitkan mawani', perkara yang mencegah, maka itu adalah namanya khitab wad'i wa hakadha.
Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Sip. 3 sekarang. Nah, Nah, sebelumnya Al-Fakir mau bertanya pada antum. Dari pertama kita daras, pertama antum menerangkan tentang biografi, terus tentang tentang apa? biografi tadi. Biografi. Iya. Biografi. Nah. Terus tentang pembagian yang sebelum menjadi fikih, dari usul fikihnya. Namun di sini Al-Fakir sendiri merasa enjoy, merasa nyaman tatkala belajar sama antum. Namun ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oh. Jadi Al-Fakir sebelumnya pengen tahu biografi antum. Oh. Nubdah, sebutin saja. Waduh. Apa nih? Kita kenalan dulu semua insyaallah. Marhaba. Hayakumullah. Masyaallah, masyaallah, barakallah. Ya, masyaallah, masyaallah alaikum. Natasharraf bil hudur ma'akum. Wa ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlan wa sahlan bikum fi hadhihi ad-daurah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam sunannya, dan Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Fadl Al-Hadith wa Ahlih menyebutkan hadis dari seorang tabi'in yang ketika itu mereka datang ke seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yang waktu itu mereka datang ke sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, langsung Abi Sa'id Al-Khudri berkata, ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami bertanya, apa perihalnya kok wasiat Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW bersabda, antum, kalianlah adalah lubuk daripada umat ini, dan bila mana ada golongan dari umatku yang mencari ilmu, maka sampaikanlah kepada mereka ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah. Nah, itu makanya sunnah kalau kita ketemu tulab ilm kita bilang kayak gitu, ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hayakumullah. Al-Faqir ismi Ahmad Mujtaba bin Syahab. Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Alawi bin Syahab. Al-Faqir lahir di Palembang. Lahir di Palembang tahun 1988. Ya. Dan Al-Faqir belajar sempat belajar di Bogor 4 tahun, ya. Dari umur 9 tahun itu Al-Faqir belajar di sana di Bogor, di Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas. Antum pernah dengar? Cipayung. Sudah meninggal sudah lama. Al-Faqir ngalamin alhamdulillah beliau. Juga sempat belajar sama Al-Habib Ja'far Al-Attas. Al-Faqir safar ke Hadramut di umur ke-14 tahun dan tinggal di sono, memang tinggal di Hadramut. Baru pulang 2 tahun lalu ini. 2 bulan yang lalu ini. Sebenarnya Al-Faqir tinggal di Hadramut dan berkhidmat di Darul Mustafa. Dan sebenarnya udah hijrah ke Hadramut rencananya. Al-Faqir duduk di Hadramut lebih lama dari Indonesia. Sempat lupa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Maklumi kalau seandainya bahasa Indonesia muter-muter. Rumit bahasa Indonesia ini. Udah lupa soalnya. Sempat lupa sebelum Al-Faqir nikah, lupa bahasa Indonesia. Habis nikah murojaah lagi bahasa Indonesia. Balik ke Hadramut, ya. Balik ke Hadramut dan berkhidmat di sana di Darul Mustafa. Sebelum setahun yang lalu ayah Al-Faqir meninggal dan beliau tulis wasiat untuk Al-Faqir balik ke Indonesia. Makanya Al-Faqir musyawarah sama Sayyidil Habib, Habib udah perintah untuk balik ke Indonesia. Baru balik bulan Muharram kemarin. Sementara Al-Faqir diamanatkan oleh Habib Umar untuk khidmat di Majelis Muwasalah. Pernah dengar antum Majelis Muwasalah kan? Buya Muhyiddin, anggota Dewan Syuro Majelis Muwasalah. Baru 2 bulan Al-Faqir di Indonesia ini. Di Jakarta, sementara di Jakarta di Majelis Muwasalah. Ahlan wa sahlan kalau untuk ke Jakarta mampir ke Majelis Muwasalah. Gitu deh. Itu geografinya. Singkatnya itu ya Ustaz. Tapi insyaallah khair. Makin lama insyaallah makin bisa mengenal antum insyaallah Al-Faqir. Kalau seandainya ada waktu ntar di lain kesempatan pengen tahu antum satu-satu
udah berapa tahun di sini, namanya juga dan dari mana asalnya. Wah kata. Kita niat dengan ta'aruf ini, dengan perkenalan ini, Sayyidul Habib pernah bilang, Sayyidul Umar pernah bilang, tiap-tiap kita ketemu sama orang dan berkenalan dengan mereka adalah suatu perjanjian, kata Habib. Suatu perjanjian. Perjanjian apaan? Perjanjian artinya bila mana di akhirat nanti salah satu daripada kita selamat melewati Siratul Mustaqim, maka wajib untuk mengambil yang lain. Oh itu. Seandainya kita selamat, antum yang selamat, antum ambil teman-teman yang kenal. Itulah buah daripada perkenalan di dunia ini, kata Habib Umar. Kalau seandainya kita kenalan cuma mau kenalan tok gitu tanpa ada perjanjian itu, maka nggak usah kenalan. Ngapain kenalan? Tiap-tiap perkenalan dan tiap-tiap perkumpulan di dunia ini yang tidak menghasilkan manfaat di hari kiamat nanti, di padang mahsyar ataupun ketika melewati Siratul Mustaqim, maka kalau seandainya nggak ada manfaatnya, maka nggak usah kenalan atau nggak usah ngumpul, kata Habib Umar. Nah itulah niat ketika kita berkenalan, ketika kita ngumpul sama ikhwan, suatu perjanjian nanti di akhirat nanti. Wah kata ya ikhwan, tamam insyaallah, akhukum fillah. Ya khair, insyaallah kita sambung lagi nanti ya, jam berapa jam? Jam 4 habis salat asar. Wah kata ya man, ya Ismak man. Hah? Wa'il akhyar. Ya khair, Wa'il akhyar. Insyaallah kita kenalan dengan semua insyaallah. Bismillah. Oh ya, yang perempuan kalau seandainya ada soal gimana nih, bisa ditulis pakai kertas saja ya? Iya, kalau seandainya ada soal tulis pakai kertas, ntar taruh sini gitu, taruh di pojok. Ya khair. Tafadhalu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.